Jadi kita perlu figur yang pendobrak supaya ini semua sesuai dengan target. Dengan itu, saya sebagai Kementerian BUMN tentu akan memberhentikan Saudara Direktur Utama Garuda. Erick Thohir adalah sesosok orang yang kalem dan berkarisma, dan dia juga telah sukses menjadi tim pemenangan Jokowi dan Ma'ruf Amin dan berhasil membuat kepemimpinan Jokowi 2 periode. Dan tidak hanya itu gebrakan Erick Thohir, setelah diangkat menjadi Menteri BUMN, Erick Thohir langsung tancap gas dan tanpa henti dan berhasil mencopot dan membongkar praktik para mafia yang menggerogoti uang negara. Sebut saja mafia minyak di Pertamina, kasus Jiwasraya, penyelundupan Harley di pesawat Garuda, dan yang terakhir adalah praktik mafia alat kesehatan. Gimana? Hebat bukan? Dan itu dilakukan Erick Thohir belum genap 1 tahun menjabat. Inilah 5 alasan kenapa Erick Thohir pantas menjadi presiden periode 2024-2029. Yang pertama adalah dia berhasil mendirikan perusahaan tanpa campur tangan orang tua. Ya, tepat pada 30 Mei 1970, Erick Thohir lahir di Jakarta. Erick memang anak dari pengusaha Astra Internasional, Teddy Thohir. Tapi Erick muda bukanlah tipe orang yang hanya bisa menikmati kekayaan keluarganya. Dia dan saudara-saudaranya yang lain malah mewarisi ilmu dan diperkenalkan banyak tentang berjuang di dunia bisnis. Ketika di sekitar kita ada beberapa anak orang kaya yang memilih berleha-leha, sekolah dan kuliah nggak genah dan sering foya-foya karena percaya kekayaan orang tuanya sudah cukup bisa mencukupi hidupnya. Erick Thohir berbeda. Dia serius berkomitmen melanjutkan pendidikannya. Jurusan periklanan di Glendale University, Amerika Serikat jadi pilihannya. Tak puas dengan ilmu yang didapat, dia kemudian melanjutkan kuliah di National University California dan menyabet gelar master di jurusan administrasi bisnis. Kembali ke Indonesia, tak lantas langsung enak-enak menikmati kekayaan keluarganya. Ia sempat membantu keluarga di bidang usaha makanan, Hanamasa, dan Pronto. Walaupun sang ayah memiliki banyak bisnis, tapi siapa sangka kalau sang ayah malah melarang Erick melanjutkan bisnis keluarga. Ayahnya tersebut ingin anaknya mandiri, mempunyai usaha sendiri dan menentukan kesuksesannya sendiri. Alasan yang kedua, berani bongkar permainan kotor yang bisa membuat BUMN merugi. Sebut saja PT Garuda. Di awal kepemimpinan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir sudah membuat gebrakan, yaitu langsung mencopot direksi utama PT Garuda karena telah menyalahgunakan wewenangnya, yaitu mengelabui petugas dengan mengangkut Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Garuda yang baru dibelinya. Tak hanya itu, Erick Thohir juga membongkar skandal Jiwasraya dan bertanggung jawab membayar dana nasabah yang sudah hilang entah kemana. Selanjutnya juga Erick Thohir berhasil membongkar permainan impor BBM dan alat kesehatan yang bisa membuat keuangan Indonesia merugi. Dan alasan yang ketiga, mampu meminimalisir impor alat kesehatan dan impor BBM Pertamina. Kementerian BUMN berhasil menekan impor BBM dan membuat gebrakan B30 yang akan mengurangi impor BBM tersebut. Dan Kementerian BUMN juga telah menugaskan PT Land Industri, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia untuk memproduksi ventilator. Kalau lulus uji klinik, maka alat bantu pernafasan ini bisa segera digunakan dan diproduksi untuk pasien terinfeksi virus corona. Erick Thohir juga mendorong berbagai pihak dalam negeri untuk memproduksi obat-obatan. Dengan begitu, maka ketergantungan impor akan berkurang. Otomatis trading hilang, ucapnya. Alasan yang keempat, membuat karya ventilator yang harganya terjangkau sehingga biaya kesehatan menjadi murah. PT Pindad dan ilmuwan asal ITB mengembangkan ventilator untuk pasien penyakit virus corona COVID-19 dengan harga sekitar 10-15 juta. Bayangkan jika kalau kita mengimpor ventilator dari luar negeri yang harganya bisa mencapai sampai 700 juta. Harga itu jauh lebih murah dibandingkan dengan ventilator impor. Dengan ditemukan atau diproduksi dalam negeri ventilator yang harganya sangat terjangkau, maka akan membuat biaya kesehatan jauh lebih murah daripada menggunakan ventilator impor dari luar negeri yang harganya bisa mencapai 700 juta rupiah. Dan alasan yang kelima, mampu merombak BUMN dengan akhlak. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir telah merombak jajaran pengurus perusahaan plat merah hingga saat ini.
tercatat sudah 8 BUMN yang dirobak habis Erick Thohir. Dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan, Erick Thohir sudah merombak jajaran 8 BUMN. Jumlah ini bukan tidak mungkin terus bertambah karena ada BUMN yang akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB. Nah, dengan alasan inilah Erick Thohir memang pantas menjadi Presiden 2024 dan 2029.